Walau tidak sebesar gala fashion yang diadakan di New York, namun gala premier film ini juga dihadiri oleh beberapa duta besar negara-negara, politisi, konglomerat, serta selebritas. Karenanya gaun yang Sean Lee pakai dianggap terlalu simpel. Komentar-komentar pedas mulai terlontar baik via chat, live maupun oleh dua host yang berasal dari Inggris itu. Di dalam gedung, wajah Rihanna yang semula begitu ramah berubah menjadi dingin. Matanya lekat tertuju pada layar televisi yang menayangkan live kedatangan para selebritis di karpet merah. "Anak, itu bukan gaunmu kan?" tanya Ida yang tiba-tiba berdiri di samping Rihanna dan menunjuk ke arah TV. Rihanna menoleh. Dia mengangguk tanpa menjawab. "Sean Lee, kurang ajar, dasar ular," umpat Ida kesal. Rihanna menyentuh tangan Ida dan menggeleng. "Jangan suka mengumpat, Bumil. Anakku ntar denger loh." "An, kamu kok tenang-tenang aja sih?" sewot Ida. "Karena aku tahu ini bakal terjadi." "Hah? Elena dan Sean Lee, mereka sudah merencanakan semuanya. Tapi kalau seperti ini, bukan hanya kamu yang kena, tapi juga glamorous." Rihanna mengangguk. Aku tahu. Tapi begitulah Elena. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia menggunakan orang yang dirasa penting untuk menaikkan jabatan dan pamornya. Tapi dia juga akan membuang orang itu setelah tujuannya tercapai saat ini. Saat ini tujuan Elena untuk membawa nama glamorous Jakarta selepel dengan Hong Kong sudah tercapai. Jadi, aku sudah tidak berguna lagi untuknya. Ditambah lagi, Eric sekarang adalah pemegang saham glamorous terbesar. Jadi tidak heran dia menggunakan cara ini agar pihak pusat tidak punya lagi alasan untuk mempertahankan aku. "Apa? Kurang ajar. Terus, kalau tahu gitu, kenapa kamu diam aja?" Rihanna menunduk dan mendesah. "Lalu aku harus bagaimana? An?" Kurang ajar benar sih Elena. Masih nggak bertobat juga tuh orang. Aku harus telepon Andre. Rihanna memegangi tangan Ida yang menatapnya lekat. "Mau apa telepon Andre?" "Elena harus dikasih pelajaran. Aku mau suruh Andre untuk unggah bukti Elena plagiat dan menggelapkan dana ke media. Aku sudah nggak tahan lagi," sahut Ida penuh emosi. Rihanna mengambil ponsel itu dari tangan sahabatnya dan menggeleng. "Ini bukan saatnya. Jangan kacaukan rencana aku, Id." Ida menipiskan bibir dan menatap pada sahabatnya itu. "An, pekerjaanmu terancam dan aku yakin sebentar lagi namamu pasti akan buruk. Kalau kamu keluar dari glamorous, tidak akan ada lagi yang mau dibuatkan gaun sama kamu. Aku tahu, tapi bersabarlah. Bantu aku kali ini, please." "Id, aku mohon," pinta Rihanna memelas. Farida menatap kesal pada ibunda Evan itu. "Terserah kamulah." Dia pun menyambar ponselnya dari tangan Rihanna dan pergi. Di karpet merah, tiada henti Sean Lee mengumbar senyum dan mengibarkan rok polos berbahan satin itu. Wanita itu melirik Eric dan tersenyum seringai. "Eric, come with me? Mereka mau kita foto bareng." Sean Lee menarik Eric mendekat. Wanita itu dengan sengaja menempelkan dua bulatan di lengan Eric dan tersenyum sumringah. "Mr. Jenkins, smile, please," seru beberapa orang wartawan yang mengambil gambarnya. Namun reaksi Eric tetap sama, tidak ada senyum dan terkesan dingin. "Mr. Jenkins, sekarang melihat Anda bisa hadir di acara ini, apa ada hal khusus yang menarik perhatian Anda?" tanya seorang reporter yang berhasil maju dan mendekati Eric. "Tidak ada." Sang reporter menjadi salah tingkah karena jawaban singkat dari narasumbernya itu tidak berani terlalu memaksa reporter itu mengalihkan perhatiannya pada Sean Lee. "Miss Lee, selamat malam. Boleh tanya-tanya soal gaunnya?" "Goodbye Rihanna," batin Sean Lee. "Oh ya, sure. Gaun Anda terlihat sedikit berbeda malam ini. Bisa share nama perancangnya dengan kami?" tanya reporter itu. Sean Lee melirik Eric dan tersenyum.
Well, ini adalah karya dari desainer baru namanya Trisa Meriana. Trisa Meriana, Glamorous Jakarta. Are you sure? Tanya reporter itu lagi. Oh, Anda tahu Trisa? Tentu saja, ini pekerjaan saya, Nona. Xianli semakin mengembangkan senyumnya. Ini adalah salah satu karyanya. Apa Anda menyukainya? Tanya balik Xianli seraya memutar badan dengan wajah lugunya. Well, saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak saat ini, tapi ini sangat tidak terduga setelah apa yang dia tampilkan di JFF beberapa waktu lalu, ujar reporter itu. Gaun ini memang simpel, tapi nyaman kok kalau dipakai. Bela Xianli seraya menunduk dan melihat gaunnya. Ya, aku bisa melihatnya. Kalau boleh tahu, apa ini permintaan Anda untuk dibuat sesederhana mungkin? Saya ini hanya manekin hidup. Mereka meminta saya untuk memamerkan karyanya, jadi kenapa tidak? Di ruangan di dalam lokasi tempatnya di luar area resepsi, Riana berdiri dan menatap layar kaca itu. Tayangan wawancara Xianli tidak luput dari pandangannya. Riana masih terlihat tenang hingga tayangan secara live itu berganti pada host TV yang mulai memberikan kritikan pedas serta mengungkit sedikit tentang Riana dan skandal yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Bukan hanya itu, mereka juga mewawancarai beberapa fans yang juga ikut berdiri untuk menyaksikan acara red carpet dan menanyakan pendapat soal gaun Xianli. Itu sangat jelek. Ini mengerikan. Wajah Riana berubah dingin. Dia memejamkan mata dan tangannya otomatis ikut terkepal. Xianli, kau berurusan dengan orang yang salah. Di dalam hatinya, Riana menyimpan geram atas setiap kata-kata tunangan mantan suaminya itu. Tris, Erik menggeretakkan arahannya. Laki-laki itu menatap tajam Xianli dan membuat wanita itu tertunduk. Bulu kuduk sang reporter pun ikut berdiri. Oh, oke. Thank you, Mr. Jenkins. Terima kasih atas waktunya. Enjoy the show, ucap reporter itu dan segera berpamitan. Xianli melipat bibirnya, dia memandang kepergian wartawan itu dan kembali melihat gaunnya. Erik, apa ada masalah dengan gaunku? Tanya Xianli setelah menarik tangan Erik untuk menarik perhatiannya. Xianli, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Xianli menelan ludahnya, dia membasahi bibirnya yang kering dan melihat ke sana kemari dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Erik menurunkan tangannya hingga tangan Xianli terlepas. Laki-laki itu lantas menapaki tangga untuk masuk ke lokasi acara, meninggalkan tunangannya itu. Jepretan demi jepretan tidak pelat mengabadikan peristiwa itu. Para wartawan dan selebritas, baik yang ada di red carpet maupun di dalam lokasi, ikut menyaksikannya karena ditayangkan secara live. Gunjingan mulai muncul. Isu orang ketiga yang mencatut nama Riana kembali menyeruak. Xianli melengkungkan sedikit bibirnya dan membungkuk berpamitan pada para wartawan. Lily, kau wanita yang kuat. Lily, kau terlalu baik. Berbagai seruan dukungan pada Xianli terdengar di mana-mana. Hati Xianli bersorak gembira. Rencananya berhasil. Riana, kau masih mau melawanku? Gumam Xianli bangga di dalam hati. Terima kasih semuanya, seru Xianli lalu membungkuk dan tersenyum manis. Lily, kau sangat cantik. Really forever, seru salah seorang penggemar. Erik Lily. Xianli menaruh tangannya di dada dan tersenyum maru. Ia pun melambaikan tangannya dan kembali menaiki tangga. Mas Dimas? Dimas tersenyum dan mendekati Riana. Laki-laki itu melihat ke layar televisi dan mendesah. Apa kau baik-baik saja? Riana melengkungkan sedikit bibirnya dan mengangguk. Aku baik-baik saja. Aku sudah kasih tahu kamu sebelumnya, bukan? Jangan dekati Erik. Xianli itu licik dan pencemburu. Sekarang lihat apa yang Xianli lakukan. Kau bisa kehilangan nama dan juga pekerjaanmu.
Riana menipiskan bibirnya, tangannya diam-diam terkepal. Dia memutar cepat tubuhnya dan menatap dingin laki-laki itu. Mas, maksud mas kesini mau nyalain aku? Apa mas tahu sendiri kalau aku yang mendekati Erik? Kalau mas tidak tahu faktanya, jangan main tuduh. Sarga Riana dan segera beranjak dari sana. Dimas tertegun. Ia menatap kepergian Riana dan mengepalkan tangannya. Sial, semua ini gara-gara Erik. Geram Dimas. Bagai seorang dewi yang turun dari kahyangan, dengan kilauan cahaya yang memukau, seorang wanita berdiri dengan elegan di ujung karpet merah, sembari tersenyum cantik, menyilaukan mata mereka yang menatapnya. Atasan pas badan dengan model yang dihiasi kristal, payet, perak, serta Swarovski di bagian dada, kedua ujung tulang bahu, dan neckline menonjolkan kelebihan tubuh bagian atas wanita itu dengan sempurna. Kaintel tembus pandang yang menjadi sarananya juga bertabur glitter membuat kulit punggung dada atas serta lengannya tampak bercahaya. Bawaan mermaid dari batik sutra dengan motif menonjolkan bodi gitarnya yang menggiurkan. Dengan selit tinggi di bagian depan dan dilapisi butir-butir Swarovski kecil dan payet di sekitar selit, menambah kesan mewah gaun versi kebaya modern Indonesia itu. Ekor yang terpasang di pinggang belakang yang terbuat dari ivory dengan bordir batu mulia dan kristal menjadi penyempurna penampilannya. Beberapa selebritas yang melihat wanita itu terlihat iri dan kagum. Para reporter pun mulai dengan aksi jepret mereka. Nyonya Conrad, Anda sangat cantik dan luar biasa malam ini, puji salah seorang reporter. Sita tersenyum manis pada suaminya, lalu beralih pada reporter yang cukup ternama itu. Terima kasih, ini berkat Risa Meriana dari Glamorous Jakarta, sahut Sita bangga. Dilan yang tidak melepas rangkulan di pinggang sang istri mengaku. Istriku memang sudah sangat cantik, ditambah dengan gaun buatan Trisa ini, dia semakin mempesona. Sambung Dilan tanpa melepas tatapan cintanya pada sang istri. Trisa Mariana dari Glamorous itu, benarkah? Tanya reporter itu kaget. Benar, Trisa Mariana, dia sudah seperti desainer tetap kami bagi keluarga Conrad kami. Gaun rancangannya tidak pernah gagal untuk membuat kami kagum. Jawab Sita mantap. Saya kasih bocoran ya. Trisa membuat 2 gaun seperti ini. Desain berbeda tapi bahan yang sama. Lanjut Sita. Oh, benarkah? Istri saya tidak tahu kalau kami akan hadir di acara ini. Saya lupa memberitahunya karena itu. Kami memesan gaun secara mendadak pada Trisa. Dan syukurlah Trisa ternyata membuat 2 gaun baru. Satu untuk seorang artis dan satunya lagi sebenarnya akan dia gunakan untuk contoh di display. Tapi kami memaksanya menjual pada kami. Timbrong Dilan sambil tertawa. Anda memang lebih pantas memakai gaun ini daripada manekin? Nyonya Conrad, baiklah, terima kasih atas waktunya. Reporter itu berpamitan pada Dilan dan Sita, lalu beralih pada seorang politikus yang baru saja datang. Sayang, apa aktingku tadi tidak berlebihan ya? Bisik Sita. Sayang, kita bukan berakting, kita hanya mengurai fakta. Sita tersenyum lebar. Wanita itu semakin mesra menggandeng sang suami, lalu menaiki tangga. Tapi lagi-lagi mereka harus dihambat oleh beberapa reporter yang mengajukan pertanyaannya hampir sama. Xian Li mempercepat langkahnya. Dia mendekati salah satu monitor televisi yang dipasang di selasar menuju tempat acara. Matanya terbelalak kalau melihat tayangan yang ada di televisi. Itu kenapa? Kenapa sama dengan? Xian Li menggigit bibir bawahnya. Rasa gugup menghantuinya. Tangannya sedikit gemetar, takut dan marah. Dia mengambil ponsel dan menekan nomor kontaknya dengan tangan yang masih gemetar. Halo Elena, kamu di mana? Kenapa kamu gak kasih tahu aku kalau dia bikin 2 gaun seperti itu, ha? Apa kamu sengaja melakukan ini, Elena? Geram Xian Li dengan gigi yang terkata berat.
Xianli, jangan asal tuduh. Kalau aku tahu, aku pasti kasih tahu kamu. Suara Elena di seberang telepon juga meninggi. Dengan bibir yang masih erat terkatup, Xianli menutup panggilannya. Dia pun kembali melangkah, namun berbelok dan masuk ke dalam toilet.